Puji Tuhan. Shalom, shalom. Selamat pagi gereja Tuhan. Mari siapkan segenap hidup kita pagi hari ini. Kita akan bertemu Raja di atas segala raja. Tuhan yang dahsyat, yang sangat mengasihi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami sanjung, yang kami tinggikan di dalam nama Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih kami masih punya kesempatan untuk beribadah. Layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Biar pagi hari ini kami boleh menaikkan syukur kami, pujian kami, menaikkan ibadah kami. Dan semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Kami siap untuk datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Kami bawa hati kami dengan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari gereja Tuhan, siapkan hidupmu. Kita akan datang kepada Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti
keadaan kami hari ini, kami percaya Engkau tetap menyertai hidup kami. Engkau tetap memberkati hidup kami. Tidak pernah berkekurangan orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan tercurah roh pujian, tercurah kekuatan baru, tercurah urapan baru atas setiap kami, gerejamu. Sehingga kami akan memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus ada dalam hidup kami, menyertai kami, membuat kami kuat, membuat kami mampu, membuat kami menang. Dan pagi hari ini kami siap untuk bersorak. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak bagi nama Tuhan yang luar biasa. Mari yang siap memuji Tuhan katakan dengan saya sekali lagi. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sudah siap? Pastikan roh, jiwa dan tubuhmu siap untuk bersorak seperti Daud. Mari kita ekspresikan pujian kita pagi hari ini. Sekalipun kau ada di rumah, katakan, Yesus dahsyat dalam hidupku. Mari tepuk tangan sama-sama. Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus
dalam hidupmu dan hidupku saat engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan pagi hari ini. Mari katakan, aku mau mengikut Engkau Yesus.
Haleluya Yesus. Biarlah kami jadi umat-umat-Mu Tuhan, yang benar-benar melepaskan hak kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Biarlah tangan penjunan itu membentuk hidup kami. Semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Semakin hari semakin menyenangkan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami siap dibentuk Tuhan, dimurnikan Tuhan. Walaupun melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit sekalipun Tuhan. Kami mau Tuhan. Karena kami tahu pembentukan yang daripada Engkau itu pasti menghasilkan hal yang luar biasa bagi kami semua Tuhan. Menguatkan, membuat kami menghadapi apapun dalam hidup ini. Kami boleh mampu karena Engkau yang membentuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada di tempat ini dan dimanapun jemaat Tuhan berada, biarlah di masa-masa ini pun kita tetap kuat menjadi orang-orang yang membawa terang. Bulan ini kita belajar bersama-sama, karena sepanjang tahun ini tema kita adalah menjadi terang. Hari ini, bulan ini kita belajar bagaimana kita memiliki karakter yang menunjang untuk kita bisa menjadi terang. Ayat mas kita akan baca dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar membahas bagaimana bulan lalu kita menjadi terang. Ya. Terang membuat orang sadar bahwa ketika dia ada dalam gelap, ketika terang datang, membuat dirinya sadar bahwa dia itu gelap, dia itu berdosa. Saya ingat ketika saya hidup di dalam kegelapan, ya sebelum saya bertobat, saudara. Ya, saya susah sekali mengenal keberadaan saya, ya, mengenal saya secara utuh. Padahal hidup saya itu amburadul, hidup saya nggak benar. Tetap saya merasa saya seperti Mr. No Problem, nggak punya masalah. Tetap tenang dan merasa nggak terusik dengan perbuatan dosa kehidupan saya. Ketika terang itu datang, ketika saya mendapatkan terang, ya, ketika saya menjumpai terang, saya bisa melihat bahwa hidup saya ternyata kotor. Hidup saya ternyata salah jalan. Ya, terang membuat saya sadar bahwa saya itu salah. Ya, saya itu berdosa. Makanya saudara, hidup dalam terang itu harus bisa menuntun orang kepada Tuhan. Hidup kita yang terang ini, hidup orang yang dalam terang itu akan menuntun orang itu untuk berjalan, menuntun orang itu sampai kepada Tuhan dan menghasilkan buah yang baik. Matius 7 ayat 17-18 mengatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Baik saudara, ketika kita diselamatkan, Allah mengubah hidup kita dari orang berdosa, ya, menjadi orang benar, dibenarkan. Dari orang yang jahat menjadi orang yang kudus. Dari pribadi menjadi musuh Allah, menjadi anak-anak Allah. Kita mengalami hidup yang baru. Hidup baru di dalam Kristus itu adalah akarnya, saudara. Manusia itu diibaratkan seperti pohon. Hidup baru di dalam Kristus adalah akar. Sedang perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan baik kita itu adalah buah-buah ketika akar kita Kristus. Karena terang, menurut Rasul Paulus
Efesus 5 ayat 9 dikatakan hanya berbuahkan kebaikan. Terang berbuahkan keadilan dan kebenaran. Nah, untuk kita dapat terus menjadi terang, nah ini yang kita harus benar-benar mau berkorban, saudara. Ya, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menerangi, seperti lilin. Lilin itu ketika dia dinyalakan, tempat yang gelap itu akan menjadi terang. Tapi lilin itu akan berkurang, akan mengecil. Ada pengorbanan. Ya, untuk kita menjadi terang, kita siap diproses. Membentuk karakter kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa terang. Dimanapun kita berada, memberikan cahaya di depan orang. Nah, makanya tema minggu ini, ya, mari kita bersedia dibentuk oleh penjunan. Ya, dibentuk, ya, bersedia dibentuk. Ya. Tadi nyanyikan, kita mau menyerahkan kehendak bebas kita untuk kita mengenal kehendak Tuhan, saudara. Dibentuk memang enggak enak, saudara. Ya, dibentuk itu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya. Orang-orang yang membentuk kita seringkali itu orang-orang terdekat kita. Ya, mertua kita, suami, istri, anak, ya, suami yang enggak mengasihi istri, suami yang enggak bertobat-tobat, istri yang enggak tunduk, yang enggak nurut suami, ya membentuk karakter kita. Nah, bagaimana reaksi dan respon kita itu yang membentuk kita. Kapan kita bisa terbentuk dengan baik? Ya, setiap saat, setiap hari kita dibentuk oleh respon-respon kita. Ya, saudara, maka tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak kita untuk memiliki karakter yang dapat menunjang kita menjadi orang-orang yang bisa membawa terang. Ya, untuk itu kita harus siap. Ya, siap di apa? Yang pertama, siap dibentuk. Dan ketika dibentuk, jangan berontak. Ini saudara. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa membawa terang. Jangan berontak saat dibentuk Tuhan. Seperti tanah liat di tangan penjunan. Ya. Jika menginginkan kita memiliki karakter yang bisa menunjang terang, ketika penjunan membentuk kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Kita nggak boleh berontak. Nggak enak memang. Ya. Yeremia 18 ayat 6 mengatakan, Yeremia 18 ayat 6 dikatakan di situ, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Jadi firman ini berkata, hidup kita ini tak ubahnya seperti tanah liat di tangan penjunan. Hidup kita seperti tanah liat. Kamu adalah tanah liat dan Tuhan kita adalah sang penjunan. Tapi seringkali banyak orang gak menyadari bahwa dirinya tanah liat. Ya. Gak berarti apa-apa ketika kita tidak di tangan penjunan. Ya. Tidak menyadari bahwa dirinya adalah tanah liat. Sehingga seringkali memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Ya, saudara, bahkan banyak orang suka ngatur Tuhan. Ya kan? Mengatur Tuhan untuk apa? Untuk mengikuti kemauannya. Makanya ketika dia proses dia berontak. Karena kemauan kita seringkali ya bertolak belakang dengan kemauan Tuhan. Ya, kehendakku bukan kehendakmu katanya. Bapak saudara, ya kita tidak mau tunduk, seringkali nggak mau tunduk dan berontak kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita sakit hati, kita harus mengampuni. Halah, kok enak, ya, dirugikan, ya tak bales gitu kan. Enggak, firman Tuhan berkata kita harus mengampuni. Seringkali kita berontak. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 64 ayat 8. Saudara, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ingat saudara, kita ini buatan tangan Tuhan, kita tanah liat. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang membawa terang ketika kita dibentuk oleh Tuhan, kita berontak. Saudara ingat saudara, tadi saya katakan, kita itu digambarkan seperti tanah liat di tangan penjunan. Dan Tuhan adalah sang penjunan.
Dan untuk menjadi bejana yang bernilai, ya, saudara mau menjadi bejana yang bernilai atau bejana yang biasa, ya, itu tergantung bagaimana kita mau nggak dibentuk. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa tanah liat itu ketika mau dibentuk, dia harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa. Tanah itu harus benar-benar bersih dari segala kotoran. Tanah itu ada kotoran, ada rumput, ada apa, ada kerikil kecil. Tanah liat yang akan dibentuk itu harus benar-benar murni tanah liat. Dia dibentuk sedemikian rupa, diproses sedemikian rupa, sehingga tanah liat itu menjadi lumat, lentur, dan mudah dibentuk. Nggak ada kerikilnya dan lain sebagainya. Nggak. Ketika tanah liat akan dibentuk menjadi sebuah bejana, ketika ada sedikit saja kerikil yang kecil, dia nggak akan bisa menjadi suatu bejana. Dia akan pecah ketika dibakar. Makanya saudara, sedemikian rupa, ya, ketika tanah liat itu bisa dibentuk atau dipersiapkan untuk dibentuk, baru tangan Tuhan itu bisa membentuk. Baru tanah liat itu diambil, membentuknya sesuai kehendaknya. Makanya jangan berontak ketika Tuhan membentuk kita. Kita nggak bisa lari, Bapak Saudara, dari proses pembentukan. Ya, karena kita anak-anak Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Harus lewat yang namanya proses pembentukan. Memang pembentukan Tuhan itu tidak enak. Saudara. Saya mengalami sampai saat ini pun kita masih dibentuk. Ya, dikatakan supaya kita bisa mengikut Tuhan nanti, mengiring Yesus, kita harus bisa melepaskan kehendak kita. Ya, itu berarti kan suatu pengorbanan. Memang untuk dibentuk itu nggak menyenangkan, dibentuk sakit, seperti di dalam padang gurun, gak enak. Karena itu banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang ngomel, banyak anak Tuhan berontak. Kok masalahku barbar, masalahku tidak selesai-selesai. Mengapa Tuhan nggak berhasil membentuk kita? Tuhan nggak bisa bekerja membentuk kita. Kenapa? Masih ada kerikil-kerikil, masih ada onak duri. Tanah liat itu tidak bisa dibentuk dengan baik kalau masih ada hal-hal yang selain tanah liat di situ. Makanya Tuhan nggak bisa membentuk kita ketika kita masih menyimpan onak, menyimpan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, karena kita terus berontak kepada Tuhan, kita melihat ketika bangsa Israel terus berontak kepada Tuhan, mereka dibuat berputar-putar 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Kenapa? Mereka berontak. Dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 dikatakan di situ, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, padahal ini jalan terdekat. Ya, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Baik, saudara, Tuhan gak akan selesai berurusan pribadi dengan kita, saudara. Sampai kita benar-benar selesai. Kalau kita masih berontak dengan Tuhan dan masih menyimpang, Tuhan ingin kita tuh, ada nyanyian luar biasa, Tuhan gak ingin sorga itu kosong. Tuhan ingin anak-anaknya masuk ke sana. Makanya Tuhan akan berurusan pribadi dengan kita. Sampai kita selesai. Kalau belum, kita akan tetap diproses. Makanya jangan berontak. Yesaya 45 ayat 9 mengatakan, saudara, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Ini kan kurang ajar, ya kan? Ya, berbantah dengan pembentuknya. Ya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Aku telah, atau yang telah dibuatnya. Engkau tidak punya tangan. Saudara. Makanya saya mengajak kita semua, ya, untuk kita memiliki hati yang mau berserah,
Milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat diproses. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami proses. Apapun proses saudara, semua kita punya masalah. Ya. Semua punya persoalan. Ada proses Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, milikilah penyerahan ketika kita diproses oleh Tuhan. Ya lewat apapun, saudara. Sebab sebagai penjunan, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kita maunya enggak seperti itu. Tuhan, aku maunya begini. Tapi Tuhan mau ini loh nak. Saudara, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita untuk membentuk kita. Makanya ketika kita masih saja salah, itu bejana diremukkan lagi. Ya, tanah liat dihancurkan lagi, dibentuk lagi. Tanah liat itu dan dibentuk ulang. Terus saudara. Yeremia 18 ayat 4 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, ya ketika dibentuk itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Luar biasa. Tuhan tuh tahu apa yang baik di mata Tuhan tentang kita. Di pemandangannya, dia tahu ini yang terbaik. Makanya ketika kita benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, ini butuh yang namanya penyerahan diri, diproses. Saudara. Karena Tuhan tahu yang terbaik di pemandangannya bukan itu. Tapi seringkali memang banyak anak-anak Tuhan yang berontak. Ya saudara, hal pertama yang kita harus ingat, ketika dibentuk jangan pernah berontak. Kenapa? Karena kita ini buatan Tuhan. Saudara dan saya buatan Tuhan, ciptaan Tuhan. Diciptakan untuk apa? Firman Tuhan berkata diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan hal yang baik dan menjadi terang. Dan nama Bapa dipermuliakan lewat kehidupan kita. Jadi kalau kita berhasil dibentuk oleh Tuhan, lewat masalah, lewat proses, nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kita. Bapa dipermuliakan dan hidup kita menjadi terang. Amin, saudara. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menjadi orang pembawa terang? Saudara, iman harus dimurnikan. Ya, iman dimurnikan untuk membentuk karakter kita. Ya, berkaitan dengan karakter yang menunjang terang. Makanya hal yang kedua kita harus mau ditempa. Iman kita ditempa lewat apa? Lewat api pemurnian. Wow, api berarti sengsara, enggak enak. Ya, kalau kita tahu proses pemurnian emas, saya yakin ibu-ibu kalau dikasih emas oleh mas, bukan emas ya, dikasih perhiasan emas, ya, mesti mau yang karatnya kalau bisa tuh murni gitu kan. Tapi ya, kalau perhiasan paling ya 18 karat, ya kan, ya 20 jarang, saudara. Nggak mau dikasihkan emas yang karatnya rendah, saudara, ya kan. Tapi kalau kita mau mendapatkan kadar emas 24 karat, wah, saudara, emas itu lewat pemurnian. Ya, ketika dia mau mendapatkan kadar yang tinggi, dimurnikan lewat api, dicairkan. Kekerasan dicairkan. Sehingga ketika dipanaskan lewat api, kotoran yang melekat dalam emas itu, unsur-unsur yang bukan emas, ada sanga dan unsur kimia yang lain, bukan emas akan naik ke permukaan dan itu diambil oleh penjunan, dibuang dan dipanaskan lagi terus berkali-kali sehingga muncul emas yang murni lewat beberapa kali pemanasan, saudara. Baik saudara, demikian juga karakter kita. Ya, iman kita agar bisa murni, dikatakan iman harus melalui proses. Karakter kita pun dibentuk lewat proses, dimurnikan. Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Bisa jengkel, bisa marah, ya kan? Itu membentuk kita, membentuk karakter kita. Iman harus melalui proses pemurnian seperti emas. Ada banyak orang yang ingin memiliki iman yang murni, ya, tapi nggak mau diproses, ya nggak bisa, ya kan? Nggak bisa, saudara.
Proses pemurnian bukanlah sesuatu yang nyaman, saya tahu, enggak enak saudara. Ya, enggak nyaman. Dimurnikan itu enggak nyaman. Seperti emas saudara. Kalau dia bisa teriak, wah panas. Dia enggak bisa teriak. Saudara. Dimurnikan itu enggak nyaman. Makanya emas itu kalau dia bisa teriak, dia bisa teriak, panas, panas. Saudara. Makanya saudara, untuk memiliki karakter yang menunjang terang, Tuhan seringkali mengizinkan kita. Ya, sepertinya kok Tuhan meninggalkan kita. Mengizinkan kita masuk dalam pencobaan. Dalam pencobaan. Pencobaan yang datang dari Tuhan sebenarnya. Saudara. Itu bukan menyiksa kita, untuk menyiksa kita. Tuhan kok jahat banget. Enggak. Pencobaan bukan untuk menyiksa kita. Namun untuk memurnikan iman kita, membentuk karakter kita. Menjadi karakter anak kerajaan yang takut Tuhan dan menjauhi dosa. Amin Bapak Saudara. Keluaran 20 ayat 20 mengatakan saudara, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Maksudnya apa? Dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Amin, saudara. Ini ya, supaya ada takut akan Tuhan. Pencobaan yang kita alami itu firman Tuhan berkata biasa. Tidak melebihi kekuatan kita karena Tuhan tahu. Ketika kita coba Tuhan itu ada. Tuhan mengukur pencobaan masalah yang dialami. Tuhan ngerti. Bukan Tuhan nggak tahu masalah saudara. Ketika dicobai pun Tuhan ada. Maka jangan pernah khawatir. Dan dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan kau akan diberikan jalan keluar dan kau akan cakap menanggungnya. Amin Bu Saudara. Ya, bagaimana saudara dapat jadi terang kalau kita masih hidup dalam dosa? Kita nggak akan bisa menjadi orang yang bisa menunjang menjadi terang kalau hidup tidak takut Tuhan. Kita nggak bisa menjadi contoh. Kita nggak bisa mengajak orang, ayo ikut Tuhan. Orang berkata, oh rep kok ngono kok. Ketika saya hidup dalam kegelapan, saya nggak bisa ngajak orang, yuk kamu ya ibadah nggak bisa, kamu aja tiap malam dugem. Ya kan? Tapi ketika terang itu menerangi kehidupan saya dan saya mendapatkan terang itu. Banyak orang yang tanpa diminta mereka melihat dan mengikut saudara pasti. Amin saudara. Ya, makanya hiduplah dalam takut akan Tuhan. Seperti halnya emas tadi saya katakan diproses menjadi murni, iman kita pun harus melalui proses pemurnian saudara. Ya, lewat pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan. Ya, mungkin rasanya ketika diizinkan mengalami masalah, ya seperti tadi dibakar api. Makanya saya katakan yuk hari-hari mungkin ya ketika kita punya persoalan jangan pernah gentar untuk menghadapinya. Karena justru lihat masalah demi masalah iman kita semakin kuat. Iman kita semakin kuat. Apa ya? Imun kita itu terhadap masalah semakin kuat saudara. Ya, saudara, iman itu akan kehilangan kemurniannya. Ya. Maksudnya iman akan kelihatan kemurniannya. Kapan? Ketika kita dihadapkan lewat masalah, persoalan, lewat kesulitan, pencobaan, dan bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita bisa melewatinya, iman kita semakin dikuatkan. Ya, iman kita semakin kuat. Bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita. Ketika kita mungkin disakiti, ketika kita mungkin dibully orang, dihakimi orang, bagaimana reaksi kita? Reaksi dalam menghadapi masalah, reaksi dalam menghadapi pergumulan hidup itu menunjukkan tingkat keimanan kita seseorang. Ya, sikap kita menghadapi orang yang mungkin menghakimi kita, yang mungkin merugikan kita, bagaimana itu merupakan memperlihatkan keimanan kita saudara, tingkat keimanan saudara.
Bagaimana mungkin seorang dikatakan memiliki iman yang besar, iman yang kuat, jika menghadapi masalah kecil saja sudah bersungut-sungut. Menghadapi masalah, ya mulai takut, khawatir, bahkan menyerah. Hari-hari banyak orang menyerah, saudara. Ya, menyerah. Nggak ngerti jalan keluarnya. Akhirnya dia ya mengakhiri hidup dengan nggak benar, saudara. Nggak ada jalan keluar. Bagaimana mungkin dikatakan imannya kuat ketika masalah keuangan saja bersungut-sungut. Saudara, orang yang memiliki iman yang teguh, dia akan tegar. Dia tidak khawatir bagaimana harus makan, minum. Saudara, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Segala kebutuhan kita ditanggung oleh Tuhan. Amin, kebutuhan. Makanya dikatakan jangan kamu khawatir. Burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga di padang, Tuhan hiasi. Masa kita dibiarkan? Saudara, kebutuhan sandang, pangan, papan dikatakan saudara. Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Amin saudara. Ya, makanya saya katakan yuk, kenapa kita enggak khawatir? Karena kita percaya penuh pada penyertaan Tuhan. Setiap masalah kita hadapi, di situ ada Tuhan. Dia enggak pernah meninggalkan kita. Saudara, jika kita melihat bagaimana sulitnya menjadi pengikut Kristus di zamannya Rasul Petrus, saudara. Ya. Ketika itu kita baca banyak tekanan, banyak ancaman termasuk mengancam keselamatan nyawa. Makanya ketika itu Rasul Petrus tahu itu, dia mengingatkan, hei, ada manfaat loh ketika kita dicobai, ada manfaat loh ketika dihadapkan dengan pencobaan. Supaya apa? Supaya orang-orang ketika itu, orang percaya ketika itu mampu tegar menghadapi masalah saat itu. Makanya Petrus memulai dengan ayat yang mengingatkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4. Rasul Petrus mengingatkan bahwa esensi hidup dalam Kristus. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4. Ini adalah esensi hidup di dalam Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Petrus memulai dengan ayat yang mengingatkan bahwa ada esensi kita sebagai hidup kita sebagai orang Kristen apa? Yaitu sebuah hidup yang penuh dengan pengharapan. Makanya celaka kalau kita kehilangan pengharapan. Makanya banyak orang bunuh diri kenapa? Enggak punya pengharapan. Enggak bisa melihat ada pengharapan. Saudara, sengsara kita hari-hari ini, ya itu enggak akan melebihi kemuliaan Tuhan yang akan disediakan bagi kita. Kenapa saya katakan? Ada sebuah pengharapan yang dipersiapkan untuk kita terima, yaitu bagian surgawi yang kekal, yaitu suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, yang tersedia lewat Kristus Yesus. Amin, saudara. Ini esensi kita sebagai orang-orang hidup dalam Kristus. Petrus mengingatkan agar jemaat, ya, termasuk juga mengingatkan kita supaya kita tetap kuat ketika apa? Menghadapi bermacam-macam pencobaan. Bukan hanya kuat, dikatakan bukan hanya kuat, tapi juga menasihati supaya mereka tetap memiliki sukacita. Wah, ini saudara. Yang dikatakan Petrus juga untuk kita semua yang mendengar. Bukan hanya kuat, tapi di masa-masa sulit pun dikatakan kita tetap harus bersukacita di tengah pencobaan. Wow. Ayat 6 mengatakan saudara, 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Wow. Apa saudara? Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Wah, tidak mudah saudara. Di tengah pencobaan dikatakan harus berbahagia.
Bagaimana bisa bergembira di tengah pencobaan? Bagaimana bisa bergembira di tengah masalah? Nggak mudah. Tapi dikatakan, ya, kita harus tetap bisa bergembira di tengah permasalahan kita. Bapak saudara mau bergembira? Di tengah masalah? Pak, enggak mudah Pak. Firman Tuhan berkata, Petrus menjelaskan di ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Gitu. Pencobaan-pencobaan yang kau alami itu, kamu harus tetap bersuka cita. Kenapa? Tujuannya untuk memurnikan iman kita. Dikatakan ayat 7, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Emas itu fana. Tapi ketika imanmu dimurnikan, itu akan menghasilkan kekekalan, bukan fana. Baik saudara, sebagai contoh lain yang bisa kita lihat itu lewat Ayub saudara. Bagaimana Ayub seorang yang takut Tuhan. Ayub yang menjauhi kejahatan, yang saleh. Tapi dia menghadapi masalah yang sangat mengerikan. Namun Ayub menyadari bahwa apa yang dia alami adalah sebuah proses pengujian. Ini saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami masalah, kita bisa berkata, tidak apa-apa Tuhan, aku sedang diuji ini. Amin. Makanya ketika kita diuji, tidak usah bingung. Ketika kita ada ujian, ingat apa? Sedang ada ujian, harap tenang. Amin. Seringkali kita lihat di papan pengumuman, di sekolah-sekolah ketika kita ujian, ada ketika ujian apa? Harap tenang, sedang ada ujian. Amin. Jadi ketika kita sedang diuji, kita ngomong dengan diri, jiwaku tenang, sedang ada ujian. Amin. Sehingga kita bisa lulus. Ya. Ayub menyadari itu sebuah proses pengujian. Akhirnya sedemikian rupa dia mengalaminya, dia sadar ini ujian. Makanya dia berkata dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupnya. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow. Kalau kita menyadari bahwa setiap masalah yang kita alami, wah ini sedang diuji Tuhan, nanti aku akan timbul seperti emas. Wah luar biasa. Amin Bu Saudara. Masalah yang kita hadapi, tidak usah khawatir. Karena kita sedang diuji dan hasilnya yaitu emas yang teruji. Wow. Api pemurnian membentuk kita memiliki karakter anak-anak terang. Amin. Mau jadi anak terang? Dimurnikan. Sehingga apa? Sehingga terang kita bisa bercahaya di depan orang. Dan mereka bisa melihat perbuatan kita yang baik, yang memuliakan Bapa di surga lewat kehidupan kita. Saudara, selanjutnya untuk berhasil dalam proses pembentukan dan pemurnian, yang terakhir, kita harus memiliki penguasaan diri. Ini saudara. Harus memiliki penguasaan diri. Galatia 5, 22-23 ini buah roh saudara. Dikatakan apa? Buah roh ialah kasih. Saudara punya kasih? Punya. Sukacita? Bisa sukacita? Bisa sukacita. Damai sejahtera? Punya. Ya. Bisa sabar? Bisa sabar. Bisa nggak sabar? Harusnya bisa saudara. Ya kan? Bisa murah hati? Bisa murah hati sebenarnya. Ya kan? Bisa baik sama orang? Bisa. Ya. Setia sama istri suami? Bisa enggak saudara? Bisa. Bisa lemah lembut? Kalau sama orang lain lemah lembut, bojone kasar, ya kan? Berarti kan bisa kan saudara sebenarnya kan? Sama orang lain, wah bisa lemah lembut, bukan lemah gemulai ya. Tapi ini nemui bojone, waduh omongannya kasar minta ampun. Artinya apa? Bisa kita lemah lembut, bisa menguasai diri, walaupun apa ya dikata-katain, ya tetap saja ya menerima, menguasai diri. Saudara, saya katakan ini penting. Ketika kita dimurnikan, dibentuk oleh Tuhan itu tidak mudah. Ya, karena yang membentuk orang-orang sekitar kita. Saat sedang dibentuk, dimurnikan, harus punya roh penguasaan diri. Ya. Tidak boleh protes, cuma satu kata, taat.
ketika diproses, ketika dimurnikan, hanya taat, saudara. Ingat, orang Israel tadi saya katakan 40 tahun diputar-putar di padang gurun. Kenapa? Mereka tidak dapat menguasai dirinya. Ya, ketika mereka haus cari air, marah-marah, berontak. Pingin daging, berontak, bersungut-sungut. Mereka nggak bisa bersyukur. Mereka dilepaskan dari penjajahan Mesir. Tapi mereka mau balik ke Mesir lagi, saudara. Nggak bersyukur, saudara. Hati-hati, hari-hari ini masa pandemi. Ya, jangan bersungut-sungut. Amin. Suami istri, ya mungkin sering ketemu, ya harus saling cinta malah, ya kan? Jangan malah berantem. Ya, di masa pandemi ini banyak masalah, apalagi masalah keuangan, ya kan? Ya, gajinya berkurang, makan jalan terus, ya kan? Malah tambah akeh karena di rumah terus, ya kan? Ya, aduh, saudara, hati-hati, tetaplah mengucap syukur, saudara. Dan untuk kita dapat menguasai diri kita, harus dimulai apa? Belajar dari Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Di dalam Matius 11 ayat 29. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini saudara. Untuk kita bisa menguasai diri, kita harus memiliki karakter Tuhan Yesus ini. Kita belajar setiap saat. Ini SKS yang gak akan selesai sampai akhir hidup kita saudara. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Itu setiap hari kita diproses melalui itu. Ketika kita memiliki kerendahan hati dan lemah lembut, maka kita mudah dibentuk. Meekness itu kelemah lembutan. Seperti apa? Emas tadi. Emas yang murni, emas yang mencapai kadar yang 24 karat saudara. Saya pernah dulu waktu muda dikasih cincin, ternyata cincin itu 24 karat saudara. Lembek, dipakai itu pleta-pletot saudara. Kenapa? Karena mudah dibentuk saudara. Ya, emas murni itu mudah dibentuk. Enggak usah pakai palu yang keras bisa. Dengan memukul dengan lembut saja dia bisa dibentuk saudara. Kenapa? Mengalami hati yang murni. Ada kelembutan. Karena emas yang murni itu gampang dibentuk. Hati yang lembut mudah dibentuk saudara. Mengapa kita enggak mudah dibentuk? Karena keras. Keras hati. Makanya saya katakan pagi hari ini saudara. Mari perhatikan diri masing-masing. Sudahkah aku jadi pribadi yang mudah dibentuk? Sudahkah aku menjadi pribadi yang mau dimurnikan, mau diarahkan? Ya. Diarahkan oleh siapa? Orang-orang terdekat kita. Oleh pemimpin, oleh orang tua kita, mungkin oleh suami, istri, anak. Ya, orang yang nampak. Tuhan mendidik kita melalui orang-orang sekitar kita. Yang nampak saja kita nggak bisa taat. Apalagi kepada Tuhan yang kelihatan. Makanya Tuhan mendidik kita lewat orang-orang sekitar kita. Mendidik karakter kita melalui orang-orang terdekat kita. Saudara, kita nggak akan bisa taat pada Tuhan yang nggak nampak. Kalau dengan yang kelihatan saja kita nggak bisa. Belajar taat. Ya, berontak, ngeyel. Salah ngeyel mana saudara? Itu saya dulu begitu saudara. Sebelum bertobat, kalau saya salah sama istri, bagaimana caranya saya tetap benar. Wah, saya tahu itu nyakiti hati istri saudara. Ya kan? Itulah orang yang di dalam kegelapan, nggak bisa melihat dirinya. Ya, kalau ada kesalahan, justru cari kesalahan orang lain. Ya. Tapi kita sebagai orang yang diterangi firman, wah, kita belajar perhatikan diri kita masing-masing dengan seksama bagaimana engkau hidup. Amin. Seharusnya kalau kita masih hidup hari ini, kenapa banyak orang mati? Orang mati muda, orang mati tua, mati lebih dahulu. Maksudnya apa? Supaya ketika kita masih hidup, masih bernafas ini, kita diberi kesempatan untuk berbenah diri. Bukan mencari salah orang lain, bukan menghakimi orang lain, tapi belajar untuk diberi kesempatan untuk lebih lagi intim dengan Tuhan. Berbenah diri. Makanya hari ini kita belajar dua hal ya untuk kita bersiap sedia dibentuk sebagai tanah liat.
dimurnikan seperti emas warisan penjunan. Supaya apa? Ketika pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan kita, masih ada dosa, masih ada onak, mari bereskan. Jangan keraskan hatimu. Coba periksa hidupmu. Ya. Mengapa setiap kali kita diproses susah untuk kita keluar dari masalah? Karena masih ada hal yang belum pulih. Saudara, ya, hati yang keras itu nggak mudah dibentuk, berontak, nggak bisa diarahkan. Kenapa? Karena seperti tanah tadi, tanah liat yang masih ada batu-batu kerikilnya, nggak bisa dibentuk. Dibentuk rusak lagi. Makanya saya katakan istri atau suami yang belum pulih pasti berantem, saudara. Ya, kenapa? Karena ada kerikil-kerikil yang belum diselesaikan. Saudara, makanya mari kita renungkan secara pribadi pagi ini. Apakah Tuhan berhasil membentuk dan memproses kita masing-masing? Kalau Roh Kudus ingatkan ada hal yang masih belum bereskan, mari bereskan. Ya. Jangan manja jadi orang Kristen. Banyak diantara orang Kristen yang masih suka menjadi bayi, berlaku manja dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Nyaman di dalam dosa. Ya. Karena kadang ada banyak orang yang nggak sadar bahwa dia itu sudah ada di dalam dosa. Dia merasa nyaman. Makanya, yuk jangan suka makan makanan yang lunak. Ya. Tidak mau menerima makanan keras. Ketika ditegur sedikit saja langsung berontak. Mutung. Ini yang aneh. Banyak orang anak Tuhan. Masalahnya dengan orang lain. Masalah dengan teman pelayanan mungkin. Tapi Tuhan yang ditinggalkan. Wah, rasa gereja-gereja namanya katanya. Wah, saudara. Mari. Ibrani 5:14 mengatakan. Ibrani 5:14 mengatakan. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih membedakan yang baik dan pada yang jahat. Mari, ayo kita belajar menjadi orang-orang yang Kristen yang dewasa, yang ditempa lewat masalah, yang ditempa lewat persoalan, sehingga imanmu semakin murni, ya, sehingga hidupmu benar-benar terbentuk menjadi luar biasa. Mari bersiap, ya, ditempa. Mau Bapak Saudara ditempa? Tidak enak, ya. Bentuk dimurnikan lewat kesukaran sekalipun. Bapak Saudara, ketahuilah bahwa kesukaran dan kesengsaraan hidup itu bukan tujuan. Bukan, saudara. Namun sarana yang dipakai Tuhan agar kita bisa menjadi terang. Amin. Saya undang para pelayan musik Solider singkat tampil ke depan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikianlah hidupku di tanganmu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus,
Nyanyikan dengan hatimu. bagaikan Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Disempurnakan selalu, yes. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segala haleluya. Tuhan, yes Tuhan, bentuk kami Tuhan. Bila saat ini Roh Kudus bekerja dimanapun kau berada, ketika Roh Tuhan berbicara, ketika Roh Tuhan menegur engkau, tanahmu masih banyak kerikil, tanah liatmu masih banyak onak duri, ada hal yang belum dibereskan oleh hidupmu.
Tuhan gak akan pernah selesai berurusan dengan engkau. Ketika kau mengaku sebagai anak-anaknya, Tuhan mau setiap anak-anaknya itu beres di hadapan Tuhan. Tuhan terus berurusan pribadi. Firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Bereskan hidupmu selagi kau mampu, selagi kau bisa. Kalau hari ini kau masih bisa bernafas lega. Banyak orang di rumah sakit, terkapar sakit. Banyak orang mengalami masalah. Dan kalau hari ini kau masih bisa hidup dengan kehidupan yang baik, itu kesempatan di mana engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Bereskan hidupmu dengan Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Kalau engkau masih menemukan ada onak duri, masih banyak kerikil-kerikil yang menghambat engkau mengenal Tuhan. Yang menghambat Tuhan membentuk bejanamu indah. Mari bereskan. Akui di hadapan Tuhan. Selesaikan hidupmu dengan Tuhan. Kalau ada hal yang mungkin mengganjal dalam hidupmu, kalau engkau sakit hati, ampuni. Bereskan hidupmu. Pagi hari ini hadapan dirimu di hadapan Tuhan. Dia ada di hadapanmu. Dimanapun kau berada. Kalau engkau butuh Tuhan memulihkan engkau, engkau taruh tanganmu di dada, katakan, Tuhan, aku butuh engkau. Aku mau pulih. Bentuk aku Tuhan. Murnikan aku Tuhan. Walaupun badai, walaupun masalah, walaupun persoalan. Aku tahu engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau ada di persoalanku. Engkau melihat masalah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Ketika persoalan, ketika masalah, cobaan itu ada, engkau ada mengukurnya. Dan tidak melebihi kekuatan kami. Pagi hari ini, dimanapun kau berada, bila Tuhan mengadakan tangan atasmu, pulihkan hatimu, bereskan hidupmu dengan Tuhan, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu, biar Tuhan bekerja dalam hatimu. Tuhan jamah, Tuhan tolong Tuhan. Berdoa saat ini buat orang-orang yang sakit. Tuhan, banyak orang hari-hari mengalami serangan virus corona Tuhan, COVID-19. Tuhan, tolong Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan. Berbelas kasihanlah Tuhan. Hiralapa syikirapalapa, jamah Tuhan. Beberapa teman hamba Tuhan yang sedang sakit juga Tuhan, mengalami perawatan di rumah sakit Tuhan, jamah Tuhan, tolong Tuhan. Ikata karabala-bala. Jemaat yang sakit juga Tuhan, jamah, tolong sembuhkan, pulihkan Tuhan. Nikata-kata kapasyikitikana-bala-bala. Ritik-itikana namutu kirihana ritiki, jamah dalam nama Yesus. Berikan kekuatan Tuhan. Kinana-nana masyikirabala-bala. Berdoa buat kota Semarang ini Tuhan. Mampukan Tuhan pemerintahan kota ini Tuhan. Mengambil keputusan-keputusan yang tepat menghadapi Tuhan COVID ini Tuhan. Berikan hikmat buat Pak Gubernur, buat Pak Wali Kota. Untuk mengambil keputusan dengan tepat di masa pandemi ini Tuhan. Berkati kota Semarang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memproteksi kami anak-anak-Mu Tuhan. Proteksi kami Tuhan. Bungkus kami anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, biar tangan-Mu terkedang atas kami.
Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Berkat daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Membawa hidup kami mengalami hidup yang menang, mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, naik dan terus naik dan tidak pernah turun. Karena Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang